Semangat pagi, selamat malam ISPA dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Aspirasi Properti bareng ISP Indonesia. Kami berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi Sobat Properti dan juga stakeholder lain terkait bisnis properti. Saya Hendra Setiawan selaku CEO ISP Indonesia. ESPN dan Sobat Properti, senang sekali malam ini kita kembali bertemu di Propertypreneur Series. Satu series yang baru, sebuah seri diskusi yang dirancang untuk membantu para agent dan juga broker properti melihat masa depan profesi ini dengan perspektif yang lebih besar. Nah, topik malam ini dari agent ke propertypreneur, naik level di bisnis properti. Industri properti sedang berubah sangat cepat ya saat ini ya. Regulasi semakin jelas, teknologi semakin kuat, dan juga pasar semakin kompleks. Nah, dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi apakah bisnis properti masih menarik, tetapi siapa yang mampu bertumbuh di dalamnya. Banyak orang tertarik masuk ke bisnis properti karena beberapa alasan yang sangat logis. Nilai transaksi besar, potensi income yang menarik, dan juga peluang yang berkembang luas. Tapi realitanya, tidak semua agent dapat berkembang menjadi pelaku bisnis properti yang sukses. Namun, membuka seri ini kita akan mulai dari satu fondasi yang paling penting, yaitu mindset dan realita industri. Karena sebelum kita bisa bicara strategi, sistem, dan teknologi, kita harus memahami dulu bagaimana sebenarnya peta profesi broker properti saat ini. Nah, malam ini rekan saya, Pak Ariko, selaku CMLO ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam, Pak Ari. Ya, semangat pagi, selamat malam Pak Hendra dan Sobat Properti serta ESPN semuanya. Ya, malam ini sesuatu yang berbeda ya, Pak Ari. Pak Ari akan membawakan sesi pertama terkait propertipreneur ya, Pak. Betul sekali Pak. Jadi memang untuk di Property Planner ini kita karena ternyata bahannya cukup padat Pak. Jadi kita bagi dari dua sesi ya Pak ya. Minggu Jadi ini dua dan sesi minggu ya, depan. oke. Ya, Iya. Oke, ini eh, sebenarnya judulnya menarik nih Pak Ari. oke. Propertypreneur ini sesuatu yang kelihatannya wow gitu ya. Nah ini kita ingin tahu nih Pak Ari. Saya yakin para ESPN dan Sobat Properti ingin tahu sebenarnya gimana sih satu orang agent atau kita sebagai seorang agent bisa menjadi propertypreneur. Nah untuk Ya, itu silakan Pak Ari dilanjut untuk pemaparannya. oke. Saya izin untuk share screen. Silakan Pak Ari. Ya, oke. Jadi di sesi kita di malam hari ini, ya ESPN, kita akan bahas terkait dengan Propertypreneur Seri. Ini adalah seri awal pertama kali yang kita akan adakan di tahun ini ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Hendra, kita akan lihat teman-teman semuanya ini untuk perubahan mindset ya. Jadi beberapa waktu lalu ini saya sempat ngobrol dengan seorang teman, kebetulan di agent property. Orangnya tuh rajin sekali. Setiap hari itu posting listing, follow up klien, showing rumah, ketemu buyer, ketemu seller gitu ya. Kalau kita lihat sekilas, ini orang sibuk nih, sangat sibuk bahkan dan produktif. Ya. Lalu saya tanya satu pertanyaan sederhana ke rekan kita yang satu ini. Sudah berapa lama di bisnis properti? Dia jawab nih, sudah hampir 10 tahun, dia bilang. Jadi saya pikir, wah, ini luar biasa ya. Jangan-jangan nih, bahkan sudah punya tim besar nih ya. Atau bahkan sudah punya bisnis sendiri gitu. Atau bahkan mungkin sudah punya aset ya, punya investasi properti dan lainnya. Namun ternyata jawabannya cukup mengejutkan saya. Karena dia bilang, enggak Ri, masih sama aja seperti dulu. Ya kalau saya closing ya dapat income. Kalau nggak closing nggak mau gimana lagi, nggak ada income gitu kan. Jadi 10 tahun dia bekerja keras, tapi bisnisnya ini ternyata belum benar-benar berkembang. Ya. Nah, di satu kesempatan yang berbeda, saya juga ketemu satu agent juga. Saya tahu dia juga mulai dari nol, ya, sama-sama dari agent, sama-sama nawarin listing, sama-sama ngejar closing. Cuman hanya beberapa tahun kemudian, keadaannya udah berbeda banget. Ya, sekarang dia punya tim kerja, dia punya sistem kerja, bahkan branding personalnya pun cukup mentereng ya, dan cukup tampil di marketplace. Sehingga peluang bisnisnya itu terus bertambah, karena beliau bukan hanya jual properti,
tapi beliau itu membangun bisnis properti. Nah, di titik ini, nah itu saya baru sadar satu hal penting nih. Ternyata di industri kita ini ada dua jalur yang sebenarnya kita bisa pilih. Ya, jadi yang pertama, apakah ingin menjadi agent properti selamanya, atau yang kedua ingin upgrade, bertumbuh menjadi propertipreneur. Ya, ya, yang menariknya ini dari kisah ini adalah kedua orang teman saya tadi itu sama-sama mulai dari titik yang sama-sama agent. Ya, yang membedakan itu cuma satu hal, cara mereka melihat profesi ini dan cara mereka menangani ya bisnisnya mereka. Jadi malam ini kita akan ngobrol santai sambil saya eh, bantu dengan slide ya. Jadi bagaimana kita sebagai agent dapat menjadi property planner ya. Apa saja sih yang kita harus miliki atau kita kembangkan ya. Ya, kita mulai ya dia malam ini ya. Jadi di Pak episode Ari satu izin ini, kalau nanti ESPN mau komen dan bertanya boleh ya di kolom Q&A atau chat ya Pak ya. betul sekali ya. Ya, kalau Sambil perlu jalan nanti mau kita akan monitor pertanyaannya ya. ya, ya, kalau teman-teman mau juga bisa raise hand ya. Jadi bisa speak juga dengan kita gitu ya. Betul, Boleh ya Pak betul. Hendra ya? Ya. Boleh raise hand nanti kita kasih aktifkan mikrofonnya. Ya, oke. Jadi kita episode satu ini kita akan em, membahas ya, kita akan sharing terkait dengan mindset dan reality check nih bagi teman-teman ya. Karena kita tahu banget bahwa eh, apakah bisnis properti ini punya peluang atau tidak ya. Dan bagaimana nih seseorang bisa bertahan dan bertumbuh di industri ini gitu ya. Jadi malam ini itu kita nggak hanya bicara terkait dengan peluang di industri properti, tapi kita juga akan lihat realita industri dari broker properti juga. Dan yang paling penting bagaimana cara seorang agent itu mulai berpikir ya, bukan hanya sebagai pencari closing, tapi juga pembangun bisnis dari profesinya ya. Oke, jadi kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Mengapa kita tertarik masuk ke bisnis properti? Ya, karena kita tahu bahwa hampir semua orang ya masuk ke bisnis properti ini karena punya alasan yang mirip. Ya, kita melihat, wah nilai transaksinya besar, peluang income-nya ini menarik, bahkan tanpa batas. Ya, mau di mana lagi yang ada yang income yang tanpa batas ya? Kalau yang kerja 9 to 5 biasanya terbatas, kecuali dia ambil lemburan juga ya. Tapi di bisnis ini kita income-nya itu yang membatasi adalah dari kita yang sendiri. Dan kita tahu bahwa pasar itu selalu ada, karena kebutuhan properti ini nggak pernah berakhir, ya. Dan karena peluang ini berkembang luas, sebab orang itu akan selalu membutuhkan tempat tinggal, tempat usaha, bahkan tempat untuk berinvestasi. Ya, jadi wajar saja jika banyak orang tertarik masuk ke industri ini, ya. Namun, bagi yang menjadi agent, itu nggak semua dapat berkembang menjadi property planner. Nah, ini yang jadi isunya ya. Jadi kalau kita lihat secara makro, peluang besar di industri properti ini memang sangat besar. Ya, kota terus bertumbuh ya. Anda bisa lihat ya, dulu daerah Tangerang itu seperti apa ya. Kasar katanya zaman dulu ketika saya masih kuliah aja tahun 96-an, kalau bicara Tangerang, waduh jauh banget gitu ya. Bicara alam sutra, apalagi, wah itu hutan di mana itu. Tapi sekarang itu jadi hutan beton ya. Banyak sekali aktivitas bisnis komersil itu terbentuk di sana. Kemudian kebutuhan hunian, kenapa? Karena keluarga baru terus terbentuk, ya. Jadi selama kita sebagai manusia masih bertumbuh, berkembang, masih beranak pinak, ya, dan kemudian juga masih pingin ya untuk berkeluarga, ya, tentunya. Nah, tentu akan membutuhkan hunian juga, ya. Lalu investasi properti, ya, karena aktivitas ekonomi kan terus bergerak. Nah, di sisi lain juga banyak orang melihat properti ini sebagai satu investasi instrumen jangka panjang, ya, sehingga dari sisi peluangnya ini sangat besar ya. Nah, namun ada satu hal teman-teman ya yang sedang terjadi pada saat ini ya. Ini satu fakta di industri properti ya. Indonesia ini sedang mengalami fase transformasi besar ya, dimulai dari tahun lalu ya. Mulai ada satu pergerakan ya. Kenapa? Karena regulasinya itu mulai berubah ya. Kemudian teman-teman sadari teknologi juga berkembang sangat pesat ya. Zaman sebelum COVID dengan sesudah COVID, teman-teman bisa sadarin. Seperti hari ini yang kita lakukan ya.
Zaman dulu sebelum COVID, mana ada yang kepikiran kita akan meeting online, ya, webinar online, seminar pasti offline, gitu kan? Tapi sekarang teknologi itu justru memudahkan hidupnya kita. Nah, lalu perilaku dari pembeli juga semakin berbeda. Ya. Nah, artinya profesi broker properti ke depan itu bukan hanya tetap akan dibutuhkan, ya, namun akan menjadi semakin profesional, begitu. Oke. Nah, kemudian kita juga sadari bahwa permintaan properti pasti akan terus ada, ya. Nah, properti adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kenapa? Karena selama masih ada pertumbuhan kota, pertumbuhan keluarga, aktivitas ekonomi, investasi aset seperti yang tadi kita sampaikan, ya, maka transaksi properti itu akan selalu bertumbuh. Namun, di sisi lain, pasar properti ini juga menjadi semakin kompleks, teman-teman, ya. Kenapa? Karena regulasi semakin banyak, ya. Proses legalnya juga semakin detail, ya. Teman-teman bisa lihat sekarang. Zaman dulu sertifikat bentuknya buku, sekarang cuma selembar kertas dan bahkan ke depan nggak ada kertasnya lagi, ya. Langsung berupa data digital. Ya, itu e-sertifikat sedang disiapkan menuju ke arah situ, teman-teman. Ya, lalu pembeli juga semakin kritis. Ya, berasa nggak, teman-teman? Dulu kalau closing pembeli mungkin pertanyaannya nggak terlalu kritis, ya. Cukup dia cocok atau tidak cocok, gitu aja selesai. Tapi sekarang bisa gali lebih dalam. Oke, lalu nilai transaksi juga semakin besar, teman-teman. Ya, nah artinya apa? Profesi kita sebagai broker ini udah nggak bisa kita jalankan dengan cara-cara lama, ya. Sebab di sini peran kita sebagai broker profesional itu menjadi penting. Sebagai apa? Kita bisa sebagai konsultan, advisor, kita sebagai negosiator, ya, dan yang terutama lagi kita sebagai transaction manager. Tuh, oke. Nah, saat ini kita sudah masuk ke era profesionalisasi broker properti, ya. Pemerintah melalui regulasinya telah menerbitkan Permendak 33 tahun 2025, ya, dan juga diikuti dengan uh, Permendak 27, ya, tahun 2025 juga untuk sertifikasi kompetensi serta adanya penetapan SKKNI, ya, Standar Kerja Nasional. Dan regulasi dari usaha broker yang disampaikan tadi, ya, karena sekarang ini segala sesuatunya bergerak secara risk based, ya, berbasiskan resiko. Nah, semuanya ini sebenarnya kalau teman-teman sahabat properti perhatikan, ini sebenarnya bukan buat kita itu semakin berat hidupnya, enggak sebenarnya, ya. Kalau kita ngelihat dari big map-nya, ya, ini sebenarnya tujuannya untuk membuat profesi kita sebagai broker properti itu menjadi lebih terpercaya, jadi lebih profesional di mata pasar, ya. Bahkan kita bisa kolaborasi, ya, dengan pihak di luar negeri, ya. Nah, itu yang kita harapkan karena kalau selama ini orang Indonesia broker kita kalau ke luar negeri mereka nggak terlalu percaya dengan kita trustnya. Kenapa? Karena kita nggak punya lisensi, ya. Kalau di luar negeri itu pekerjaan broker itu sudah elit, ya, sudah bonafit. Kasar katanya gini nih, teman-teman, di antara teman-teman di sini tentunya sudah berkeluarga, ya, karena banyak sekali nih kita lihat nih teman-teman, banyak beberapa saya kenal, ya. Nah, bayangkan teman-teman punya anak, anggaplah anak wanita. Biasanya anak kalau kalau wanita lebih sensitif nih kita sebagai orang tua, ya. Kalau anak kita pria biasanya masih kita lebih santai, ya. Maksudnya santai atau lebih sensitif itu gini. Kalau Anda punya anak wanita, kemudian ada yang mau ngelamar, terus Anda tanya pekerjaannya apa, dia ngaku broker properti gitu. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Wah, mungkin ada yang teman-teman di sini bilang, Ri, gue kan pemilik kantor, gue rekrut aja dia sebagai agent di tempat gue gitu kan. Ya itu oke aja, sah-sah aja, ya. Tapi kalau kita jujur, ya, mungkin Anda akan khawatir, bagaimana income berikutnya? Emang bisa nih anak putri gue, lu kasih cuma listing doang gitu kan? Makannya apa? Income lu udah rutin belum? Ya, kalau kita ngaca di luar negeri, nggak usah jauh-jauh lah, sampai ke Amerika segala macam. Cukup tetangga kita saja, ya, Malaysia, Singapura. Di situ orang kalau bilang saya profesi saya broker properti, wah itu bonafit. Kenapa? Perpajakannya dia taat, sehingga begitu dicek keuangannya dia itu juga clear, income-nya dia juga jelas. Apa yang terjadi? Karena mereka journey untuk closing-nya pun lebih pendek, lebih cepat daripada kita, ya. Nah, ini hal-hal yang kita perlu eh, adaptasikan, gitu ya teman-teman, ya. Dan tadi kita sampaikan, masa COVID kemari, dampak teknologi juga mengubah cara kita bekerja, ya. Digitalisasi ini nggak bisa kita pungkirin, teman-teman, ya.
Karena digitalisasi teknologi ini memungkinkan kita untuk memiliki database menjadi lebih besar, ya, marketing menjadi lebih luas, ya, networking menjadi lebih terhubung, dan tentunya transaksi akan bisa terjadi juga lebih cepat. Jadi teknologi bukan sebagai ancaman, ya, tapi sebagai alat yang memperluas peluang kita. Nah, di titik ini, teman-teman, broker yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki keunggulan besar. Ya, jadi kalau teman-teman saat ini masih berpikiran atau bergeraknya secara manual, ayo segera beradaptasi, ya. Sebab regulasi dari usaha broker juga terpengaruh dari dampak teknologi ini. Apa buktinya? Buktinya gampang, teman-teman. Teman-teman lihat Permendak, ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, ya. Ini sudah mewajibkan kita untuk memiliki dokumentasi secara digital juga, ya. Dan kita juga didorong untuk melaporkan transaksi tersebut. Nah, kalau udah bicara melaporkan di data di OSS atau di dalam link GoAML untuk PPATK, ya, itu tentunya kan bicaranya digital. Nggak mungkin teman-teman bawa kertas segebok terus dikirimkan melalui kotak pos, ya. Zaman dulu kita mungkin begitu, ya. Tapi sekarang kita kalau cari kotak pos itu aja udah susah banget, ya, nggak ketemu bahkan gitu, teman-teman, ya. Nah, sehingga broker kita harus mampu memanfaatkan teknologi tersebut, ya, dan menjadikannya keunggulan. Oke. Nah, ini menjadi satu wake up call nih buat teman-teman broker, ya. Wake up call-nya itu adalah industri broker itu sedang berubah, teman-teman, ya. Dan dengan perubahan industri broker ini, ya, bukan hanya soal siapa yang paling lama di industri, tapi siapa yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Setuju? Nah, kalau setuju, teman-teman boleh kasih jempol, ya. Oke. Kalau tidak setuju juga nggak apa-apa, teman-teman, ya. Boleh dijawab, silang gitu misalnya, ya. Atau nggak setuju gitu, silakan, ya. Oke, jadi kalau kita melihat di hal ini, tentu kalau kita bicaranya sudah bertahan, tentunya akan ada yang tidak bertahan, betul, ya? Oke, jadi kalau kita bicara terkait dengan broker yang akan bertahan, ya. Nah, di masa depan biasanya itu memiliki beberapa karakter, ya. Ini adalah orang-orang yang biasanya terus belajar, never stop learning, ya. Dan dia akan berusaha untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, nah seperti yang sekarang diadakan oleh pemerintah, diadakan juga oleh BNSP, ya, dan juga para asesor di LSP, ya, teman-teman, ya. Boleh kita punya skill, boleh kita punya pengalaman, boleh kita memiliki banyak sekali transaksi-transaksi, ya, tapi kalau selama kompetensi kita belum bisa dibuktikan, itu sia-sia, teman-teman, ya. Terus apa bedanya? Misalnya seperti sekarang nih, teman-teman, di acara hari ini, teman-teman melihat saya dengan Pak Hendra, ya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya atau Pak Hendra kompeten? Ya, beliau ini punya pengalaman yang lebih, ya, di bidangnya. Saya juga punya pengalaman yang lebih di bidangnya saya. Buktikannya bagaimana? Ya itu salah satu dengan kompetensinya kerja kita. Oke. Dan mereka yang akan bertahan ini akan terus membangun reputasi dan kepercayaan pasar. Ya, never stop. Ya, sebab setiap hari itu adalah proses bagi mereka. Dan mereka bekerja secara profesional dan sistematis. Oke, jadi ada yang menuntun mereka juga, ya. Dan tentunya mereka ini memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauannya mereka, ya. Tentunya dengan pemanfaatan teknologi, artinya juga mereka akan membangun networking dan kolaborasi. Oke, jadi broker yang akan bertahan ini adalah mereka yang memanfaatkan teknologi dan membangun networking, sebab hasilnya tentunya mereka akan lebih dipercaya pasar, ya. Setuju nggak dengan pendapat ini? Ya, karena apa? Zaman dulu kita kalau kalau mau kenal dengan orang, biasanya itu kita minta CV, betul, ya, portofolionya di situ. Tapi kalau zaman sekarang nggak perlu minta CV, ya. Yang kita cari apa? CV digital. Caranya gimana? Cari aja medsosnya. Di situ terlihat tuh dengan siapa dia berteman, postingannya seperti apa, ya, dan bagaimana cara dia merespon, ya. Di situ itu orang terbaca, ya. Nah, sesudah itu ketika pasar sudah mulai percaya, nah tentunya peluang pasti akan datang dengan sendirinya. Oke. Kemudian di sisi sebaliknya, ada broker yang akan tertinggal. Nah, broker yang tipe ini biasanya memiliki pola yang berbeda dengan yang tadi. Ya, mereka itu hanya mengandalkan cara lama. Ya, udah udah cukup lama berada di comfort zone. Ya, jadi nggak mau belajar hal baru. Oke.
Terus kalau bekerja itu tanpa sistem, ya, gerusak-gerusuk aja. Bagi saya bisa kok begini, buktinya closing juga gitu kan. Tapi tidak terstruktur kerjanya, ya. Dan mereka tidak membangun reputasi profesional. Oke, kenapa? Karena mindsetnya mereka hanya mengejar transaksi yang jangka pendek aja. Oke, nah dalam jangka panjang, pola kerja seperti ini akan membuat uh, broker tipe ini tuh akan sulit bersaing, teman-teman. Ya, jadi pertanyaannya bukan lagi apakah industri properti ini masih menjanjikan atau tidak, tapi kita sebagai pribadi broker siap berkembang atau tidak bersama dengan perubahan industri ini. Ya, jadi kita sebagai broker ini punya dua pilihan. Ya, tetap mau berada di zona zaman atau mau mulai upgrading, naik level menjadi profesional yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena masa depan industri properti ini pasti akan dimenangkan oleh mereka yang kompeten, profesional, adaptif terhadap perubahan, dan yang tentunya satu, mereka memanfaatkan teknologi digital, ya. Jadi di industri properti peluang itu selalu ada, bukan hanya bagi konsumen dan lainnya, tapi juga bagi kita juga. Hanya membedakan adalah siapa yang siap mengambil peluang itu, ya, dengan cara yang lebih profesional. Oke. Jadi teman-teman kita ambil waktu sedikit, kita eh, reality check nih ya, bagi teman-teman nih. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami hal ini ya. Oke. Tapi kalau bagi teman-teman yang belum jadi broker, ya nggak apa-apa ya. Ini jadi pengetahuan buat Anda ya. Karena kalau saya lihat di sini dan di grupnya kita, ada yang dari brokerage, ada juga yang dari umum ya. Atau bahkan stakeholder ya, agent dari perbankan maupun dari developer juga. Oke. Nah, reality check kita. Pernah nggak kita ngalamin seperti ini? Closingnya nggak stabil, ya. Bulan ini closing, bulan depan sepi. Tahun ini bagus, tahun depan, wah, aku tidak tahu. Ya, yang ada masuk ke kamar, berlutut, berdoa, Tuhan bukakan pintu rezeki, gitu aja. Ya, tapi usahanya tetap begitu-begitu saja. Maksudnya berputar, ya, berputar di titik yang sama. Ya, apa yang dilakukan? Polanya sama. Closing, ya, cari listing, ya, income-nya belum jelas. Kenapa? Karena kerjanya sendirian, ya. Jadi setelah crossing selesai apa yang terjadi? Ya, mirip tuh seperti kita kalau datang ke Pertamina. Teman-teman pernah kan ke Pertamina? Apa yang terjadi ketika Anda mau mulai ngisi? Bapak mulai dari nol ya. Ini sama nih, ya. Habis closing selesai, riset ya, mulai dari nol. Nah, jadi kerjanya ini nggak tersistem, ya. Bisnisnya ini nggak benar-benar berkembang. Ya, cuma seadanya saja, ya. Nah, sehingga timbul sekarang satu pertanyaan besar bagi kita nih, teman-teman ya. Di titik ini pertanyaannya adalah apakah kita ingin terus menjadi agen yang mengejar closing, ya, atau kita mau mulai membangun bisnis dari profesi ini. Nah, disinilah perjalanan kita menuju propertipreneur ini dimulai. Oke, jadi jika teman-teman sudah menyadari hal tersebut, ya, maka perubahan besar tersebut dalam karir Anda sebagai broker, ya, itu bukan karena pasar yang berubah, bukan karena kompetitornya bertambah. Waduh Pak, sekarang seret banget deh. Kompetitornya berubah, bertambah segala macam gitu. Tetangga saya buka kantor agen properti juga gitu kan. Atau tetangga sebelah kiri saya kantornya dulu cuma marketingnya 5 orang, sekarang sudah 50 orang Pak, bahkan sudah 300. Jadi kompetisinya udah berat banget gitu. Eh, nggak begitu loh teman-teman. Ya, sebenarnya ini terjadi karena apa? Karena cara berpikir, pola pikir kita itu yang harusnya berubah. Jadi dari bagaimana saya bisa closing lebih banyak, ya, berubah menjadi bagaimana saya membangun bisnis dari profesi ini. Begitu, teman-teman, ya. Nah, oleh karenanya, tentunya teman-teman perlu pahami perbedaannya di mana, ya. Nah, ini perbedaan mindset seorang property planner, ya. Saya list ada 10 ya yang menurut saya dapat saya bagikan ke teman-teman ya. Ini adalah cara atau pola pikir yang membedakan broker biasa dengan broker profesional ya atau yang menuju ke property planner ya. Nah, broker biasa itu rata-rata mengejar listing. Tapi kalau property planner itu mereka biasanya fokus mencari listing di ketika mencari listing mereka fokusnya membangun relasi jangka panjang dengan siapa?
dengan pemilik properti, dengan investor, dengan developer, dengan komunitas bisnisnya. Karena relasi yang kuat ini akan menghasilkan listing lagi tanpa Anda harus mengejar. Ya, jadi kalau ada yang masih bingung, waduh Pak, cari listing itu gimana sih? Kalau dulu biasanya kita bilang, banyak cara. Tentu di kantor-kantor Anda, para prinsipal atau para tim leadernya akan bisa sharing ke Anda ya. Ayo forming gitu ya, ayo flyering gitu. Tapi ketika kita bisa membangun relasi, itu akan datang sendiri teman-teman ya. Berapa kali kita ketemu dengan teman lama, begitu mereka tahu, Ri, kamu di broker ya? Kantormu gimana? Kita bertanya-tanya biasa, lalu akan mulai tuh, gudang gue di sini, tolong dipasarin dong. Kebetulan masa sewa sudah berakhir gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari, mereka akan datang sendiri gitu ya. Dan yang berikutnya lagi adalah broker biasa umumnya agen biasa ini mengejar closing ya. Jadi mereka berpikir yang penting closing lah bulan ini gitu. Jadi gue dapat income dulu ya. Nah, sedangkan kalau property planner ini membangun deal flow, tahu ya, arus ya. Jadi mereka berpikir itu bagaimana mereka kita bisa membangun aliran peluang transaksi yang konsisten. Oke. Nah, agent biasa berpikir itu bekerja sendiri ya. Nggak usah lah bagi-bagi orang, nanti duit gue makin dikit sharing gue ya. Gitu. Jadi apa yang gue bisa, udah gue sendiri. Mindset ini terkadang kala bukan hanya di property agent ya. Terkadang kala ada beberapa prinsipal yang ketika saya ketemu realtor di lapangannya juga seperti ini. Ya, nggak usah lah kita bagi-bagi. Jadi kalau bisa ini kantornya ini dia bangun, isinya itu cuma dia, istri dia sama anak-anaknya saja atau keluarga dekatnya saja gitu. Jadi kalau mau dapat rezeki ya putarannya di keluarganya dia. Ada juga mindsetnya begitu ya. Nah ini mungkin perlu terobosan ya mindsetnya. Sebab kalau kita sebagai property planner kita akan sadar bahwa bisnis ini akan berkembang lebih cepat melalui kolaborasi, melalui tim, melalui jaringan broker. Ya, jadi teman-teman, bagi Anda yang terjun ke dunia profesi ini, jangan hindari komunitas. Apalagi kalau komunitas itu adalah komunitas yang sehat, ya. Nah, komunitas sehat itu seperti apa? Berasosiasi. Kebetulan di Indonesia ada Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI. Teman-teman bisa join di situ, ya. Bisa partisipasi, ya. Bisa ikut di acara-acaranya. Bahkan kita juga bisa diskusi ya teman-teman bisa hubungin di daerah masing-masing karena jaringannya cukup luas ya DPD juga banyak ya di sini saya lihat bahkan ada ketua DPD juga dari Jawa Tengah ya Ci Winnie ya selamat malam ya Ci Winnie. Nah Anda bisa kontakkan juga dengan beliau kalau Anda kebetulan berada di daerah Jawa Tengah teman-teman ya. Oke. Dan uh, agent itu fokusnya pada komisi ya. Nah, tapi kalau property planner, mereka sadar komisi itu penting, tapi bukan nomor satu. Mereka akan lebih fokus pada reputasi. Ya, komisi itu penting, tapi reputasi yang baik ini akan menghasilkan komisi-komisi yang jauh lebih besar ya dalam jangka panjang. Ya, nah, agent biasa pemikirannya yang penting transaksi sekali, udah gitu kan, belum tentu kita akan ketemu lagi gitu kan, kasarnya gitu ya. Tapi kalau property planner, mereka berpikirnya itu long term, hubungannya jangka panjang ya. Setelah closing, mereka berhenti berkomunikasi tuh kalau agent biasa. Kasarnya udah, yang penting lu udah bayar gua komisi, selesai. Kalau perlu, gua delete nih, delcon gitu kan. Tapi kalau property planner tuh mereka menjaga hubungan, ya, supaya terbangun relasi yang baik, relasi yang hangat, ya. Makanya mereka itu biasanya jadi repeat kliennya dia, atau kadang-kadang jadi referral klien, ya. Dia kasih tuh referral, wah, gue percaya nih sama si ini, terus dia kenalin ke teman-teman yang lain. Bahkan ada kemungkinan juga, ya, dan ini ada beberapa yang terjadi ya, dari klien ini menjadi partner bisnis loh, gitu teman-teman ya. Nah, lalu poin berikutnya lagi, sebagai agent biasa mungkin berpikirnya marketing manual, ya, melakukan proses pemasarannya itu secara manual. Ya, tapi kalau property planner, mindsetnya itu mereka memiliki marketing yang sistematis. Sebab mereka sadar, marketing itu bukan hanya soal posting listing aja. Teman-teman ngalamin nggak hal tersebut? Saya ngikut dan saya masuk di berbagai grup WhatsApp. Tapi gue berasa banget ya, kalau gue udah cemplung ke WhatsApp grup, apalagi WhatsApp grup ini isinya yang secondary market punya nih ya. Percaya deh, ya, pagi bangun, lu delete semua chatnya, iseng-iseng nih, saya lakukan itu. Saya delete semua chatnya di situ, jadi kembali ke nol ya. Dan saya tinggal sebentar,
Jam makan siang saya balik lagi lihat, tahu nggak berapa banyak chatnya? 3 digit plus. Wah, udah 999 plus. Begitu kita baca, nggak ada tuh sapa-sapaan segala macam. Isinya apa? Listing ini want to buy, want to sell gitu ya. Tanyaannya, bangun relasinya di mana tuh kita dengan teman-teman? Andai kata kita butuh pun, kenal nggak kita? Ya, Ibu Sida dari Depok. Kenal nggak dengan saya? Saya kenal nggak dengan Anda? Betul nggak? Karena Anda belum pernah memperkenalkan diri. Spesialisasi Anda di mana, gitu kan? Pak, saya bermainnya di Depok misalnya. Ya, saya mainnya yang di secondary market yang apa? Hunian kah? Ya, komersil kah? Sehingga dengan memperkenalkan diri, terus kita juga udah biasa diskusi juga di grup, ya, itu akan bonding tuh. Paham ya, teman-teman ya? Jadi yang mengikuti grup, please ya, jangan cuma nge-spam listing saja, ya, tapi bangun, ya. Dan selain itu juga bangun exposure strategik yang konsisten, ya. Nah, lalu poin yang ketujuh, agent biasa itu pekerja keras, nggak bisa dipungkiri. Mereka itu pekerja keras, ya. Tapi property planner pekerja cerdas. Kenapa? Karena mereka sadar kerja keras itu penting. Tapi kalau kerja keras begitu saja tanpa sistem, ya, kerja keras itu seringkali tidak scalable. Nah, property planner ini mereka punya mindset adalah membangun cara kerja yang efisien. Ya, pernah dengar satu kata pepatah dari Buya Shafi'i, kalau kerja sekedar kerja, ya, kerbau juga kerja. Betul nggak? Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau agent biasa, mereka berpikirnya transaction, ya. Tapi kalau property planner, mereka itu berpikirnya bisnis, ya. Jadi mereka melihat setiap deal yang ada itu merupakan bagian dari pertumbuhan bisnisnya. Ya, makanya seperti tadi ya, ketika dia menjaga hubungan, relationship jangka panjang dengan konsumennya, terkadang-kala konsumen itu menjadi sumber referral bagi dia, bahkan bisa menjadi partner bisnis bagi dia juga, gitu ya. Nah, poin yang kesembilan, agent biasa itu takut berubah, ya. Perubahan itu merupakan satu momok bagi dia, ya. Tapi kalau property planner, mereka itu beradaptasi. Sebab mereka sadar industri properti itu terus berubah. Regulasinya berubah, teknologinya berubah, perilaku pasarnya berubah. Sehingga Anda sebagai broker yang adaptif akan dan pastinya lebih unggul. Ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah yang poin yang ke-10. Kalau agent biasa itu biasanya bertanyanya dapat apa? Ya. Jadi dikit-dikit nanyanya apa untungnya buat gue? Gitu kan? Tapi kalau property planner, mereka bertanyanya itu apa yang bisa dibangun? Ya, mereka selalu berpikir satu transaksi ini bisa membuka pintu peluang. Bagi apa? Relasi yang baru, listing yang baru, investasi yang baru, gitu teman-teman ya. Nah, jadi perjalanan dari seorang agent menjadi ke property planner memang bukan terjadi dalam satu hari ini. Wah, habis dengar dari Ari nih sharing gitu ya, di hari ini. Terus, cling, udah berubah nih. Saya sekarang property planner gitu ya. Nggak gitu teman-teman ya. Tapi mulailah dari perubahan mindset Anda. Dari cara berpikir Anda. Ya, gitu. Karena ketika mindset kita berubah, dunia ini akan terlihat berbeda teman-teman. Ya, karena dengan cara kerja yang berubah, ketika cara kerja kita berubah, hasil yang kita dapat juga akan berbeda. Setuju nggak? Ya, karena seperti yang pernah disampaikan tuh ya, ketika Anda melakukan hal yang sama dan menemukan kegagalan, ya, percuma Anda lakukan itu, ya, bikin sesuatu yang berbeda, akan hasilnya berbeda, gitu. Oke. Nah, jadi banyak orang tertarik dan nyemplung ya ke dalam bisnis properti ini untuk mencari income, mencari komisi, ya. Tapi seringkali mereka bertahan lama di dunia bisnis ini ya tanpa mereka sadari mereka akan kemana. Ya, namun yang akan tumbuh adalah mereka yang membangun bisnisnya. Oke. Nah, kita cek nih teman-teman ya. Di industri properti ini kalau gambarannya saya, ini gambarannya saya, korek nih ya. Kalau saya salah atau ternyata, ada yang perlu ditambahin misalnya gitu ya. Please ya, please share. Oke.
Nah, di dunia properti ini kalau secara umum saya kelompokkan itu saya ketemu itu 5 tipe agent ya. Nah, sambil kita refleksi sejenak ya. Anda ada di tipe yang mana nih ya? Yang pertama ada the part-time agent ya. Part-time agent ini masuk ke industri properti ini sebagai sampingan. Ciri-cirinya apa, apa aja tuh? Ya, kalau ada listingnya sesekali, hoki-hokian pas lagi lewat dapet. Aktivitas marketingnya nggak konsisten. Minggu ini datang, sebulan bisa hilang, gitu ya. Tapi dia tuh suka ngarep, ngarepin transaksi terjadi, gitu ya. Tapi yang dilakukan apa? Nunggu ada yang mau titip listing, nunggu buyer nyari dia. Nah, biasanya tipe seperti ini yang part-timer begini, ya, itu closingnya jarang, income-nya nggak stabil. Bukannya berarti tipe part-timer ini jelek, ya, tapi mindset pikirnya dia harus diubah. Jangan jadikan part-time ini sebagai cuman sekedar sampingan gitu ya. Tapi kalau dia mau ketika dia terjun, karena kita sadar ya teman-teman ya, terutama bagi tulang punggung keluarga ya, nggak gampang kita mau terjun ke satu bisnis sebelum bisnis income-nya itu jelas. Setuju ya teman-teman ya? Jadi bagi tipe yang part-time ini ya harus belajar untuk konsisten, untuk punya time schedule ya. Kapan dia menyisihkan waktunya untuk sampingannya ini ya, dan kapan dia fokus pada pekerjaan bisnis yang utamanya ya, sehingga dia bisa menata tuh perjalanan journey-nya supaya income-nya ini rutin, income-nya ini besar, sehingga dia bisa meninggalkan pekerjaan lamanya yang mungkin kurang ya, kurang income-nya. Karena nggak ada kan teman-teman ya yang part-time gara-gara income-nya kelebihan terus nyari sampingan yang kecil, kebalik ya. Kecuali para investor ya, iseng nih jadi agent supaya apa? Bisa dapat listingan langsung, bisa dapat informasi dari developer dengan lebih cepat misalnya ya, yaitu monggo. Oke. Nah, kemudian tipe yang berikutnya itu adalah the hustle. Tahu ya the hustle ya, si pejuang ya. Nah, tipenya ini agennya sangat aktif, pekerja keras, ya. Ciri-cirinya apa? Listingnya banyak, ya. Showingnya banyak. Wah, rame deh kalau dia lagi ada, ya. Negosiasinya juga banyak. Masalahnya, seringkali orang yang tipe begini itu ngerjain itu semua sendiri. Kenapa? Perfeksionis kadang sometimes belum trust sama apa rekan-rekannya, ya. Nah, otomatis yang tipe begini, kalau dia berhenti bekerja ya prosesnya juga stop, betul ya? Nah, lalu berikutnya lagi ada tipe yang lain adalah the surviving agent. Ini agent yang bertahan. Biasanya agent tipe gini itu sudah cukup lama di industri ini. Anda ketemu berapa tahun yang lalu, sekarang pun masih ketemu, ya. Bukan yang ketemu tahun lalu, Anda agent, ketemu sekarang, Anda lihat di WhatsApp-nya, lihat di profilnya, dulu jualannya rumah, di postingnya, sekarang begitu Anda buka, jualannya apa? Jual kolak, ya, jual jual baju. Itu sudah shifting, teman-teman. Nah, ciri-ciri agen yang bertahan ini mereka tetap punya closing, ya, tapi mungkin nggak rutin dan nggak besar, ya. Rutinnya closingnya masih ada, ya, tiap tiap bulan, tiap tahun itu pasti masih ada closingnya aja. Networkingnya ada, tapi masih terbatas, karena dia itu bertahan di level yang di situ-situ aja, ya. Jadi nggak benar-benar tumbuh, ya, just to survive, gitu. Oke. Nah, tipe yang lainnya apa? Nah, ini professional broker. Ya, professional broker ini ciri-cirinya dia sudah ngerti, ya, dia mendapatkan edukasi yang benar, mengikuti training, ya, sesuai dengan kompetensinya, ya. Jadi dia itu sudah mengerti bagaimana cara kerja profesional, ya. Ciri-ciri orang yang tipe ini sistem kerjanya lebih rapi, teman-teman. Database-nya juga lebih terkelola. Ya, brandingnya juga dia sudah bangun, ya. Nah, biasanya tipe kayak begini tuh karirnya lebih stabil, oke? Nah, kemudian jika Anda sudah jadi berada di sisi professional broker ini, tentunya ada juga yang memiliki mindset yang lebih, ya, nggak pernah mau berhenti stop di situ saja. Ya, dia memiliki grow mindset. Ya, dia selalu willing to do extra miles. Ya, nah, orang tipe begini tentunya akan berkembang menjadi propertipreneur. Nah, ini level yang berbeda, teman-teman. Karena mindset ini bukan hanya sebagai agent, ya. Nah, di sini itu dia sebagai pelaku bisnis juga di industri ini. Apa yang dilakukan? Dia build team, ya. Dia membangun brand, bukan hanya dia pribadi, tapi timnya juga.
dia bangun jaringan bisnisnya dia. Jadi fokusnya itu bukan hanya transaction individualnya saja, ya, tapi dia membangun jaringannya, membangun bisnisnya supaya bisa berkembang. Nah, jujur ya, teman-teman saat ini ada di tipe yang mana nih? Nah, boleh nggak nih kita ambil waktu sedikit ya teman-teman ya? Coba share dong di kolom chat. Teman-teman lagi ada di tipe yang mana saat ini teman-teman? Silakan. Ada yang sharing? Monggo. Oh, newbie. Oke. Belum sebelumnya pernah closing. Wah, sewa pakai rumah 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk digital ikan lebih konversi mana? APK atau ads? Oke. Ini ada yang newbie ya, tapi Anda termasuknya kategori mana? Apakah Anda part-timer ya atau Anda dalam posisi hustle? Oh, Mauli. Antara 3 dan 4. Oke. Anda lagi bertahan namun Anda telah menemukan jalan Anda. Wah, great. Mantap ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Monggo ya. Ini yang hadir banyak, tinggal ngetik aja ya. Silakan. Nah, bisa sharing-sharing ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda sudah mengenali diri Anda di mana, ya, ini menjadi turning point bagi Anda, satu kesempatan, ya. Sebab pertanyaannya nantinya adalah bukan tipe mana yang benar, ya. It's fine, teman-teman. Oke. Tapi yang sekarang Anda harus sadari adalah tipe mana yang Anda ingin capai. Yang kita ingin capai nih, ya. Karena perjalanan dari seorang agent biasa menuju ke property planner itu perjalanan next level dari cara berpikir kita dan dari cara kita menjalankan bisnisnya kita, gitu ya. Ah, kita bisa cek nih sedikit nih teman-teman nih. Ini saya kasih sedikit scorecard. Ya, scorecard ini coba Anda lihat di diri Anda, ya. Jujur aja ya, lihat di diri Anda. Nggak usah dijawab dengan teriak. Jawab dalam hati Anda saja ya. Iya apa tidak? Ya. Pertama nih pertanyaannya. Anda punya database klien yang sudah terstruktur dengan rapi, misalnya daftar buyer yang aktif, daftar seller, daftar investor, atau klien yang repeat ke Anda, ya. Nah, kalau semuanya nanti data masih ada di chat WhatsApp Anda atau di catatan pribadi, maka Anda bisnisnya masih berjalan tanpa sistem. Ya, tapi kalau Anda mulai membangun secara CRM, walaupun CRM-nya CRM yang sederhana, ya, begitu ketemu orang Anda catat, ya, contohnya ini seperti yang saya lakukan biasanya. Saya kalau ketemu orang saya catat nomor kontaknya. Begitu saya punya hubungan lebih, saya tahu emailnya, saya catat lagi update emailnya. Terus ketika saya lagi bareng sama dia, terus saya lihat, oh ini mobil pribadinya, saya catat tuh mobil pribadinya, nomor platnya saya catat juga. Begitu terjadi closing, saya catat datanya dia. Kan begitu kita, ya, kemudian kakak. Jadi kita tahu tuh, oh anaknya lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi kita bisa bangun itu, ya, kita bisa sharing dengan mereka. Oke. Nah, lalu berikut yang lagi ada pertanyaannya, apakah closing bergantung pada usaha pribadi Anda saja? Bayangkan gini, kalau Anda berhenti selama 1 sampai 2 bulan, ya, apakah transaksi Anda tetap berjalan? Nah, jika jawabannya tidak, artinya bisnis masih bergantung penuh pada tenaga pribadinya Anda, ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ketemu eh, sama Pak Hendra gitu ya, terus Pak Hendra bilang, Ri, besok berangkat, siapin koper, siapin apa namanya, diri aja, ini gua kasih lu tiket, lu flight deh, jalan-jalan kamu ke Korea gitu misalnya. Bisa nggak kita ninggalin bisnis kita mendarat begitu? Ya, itu posisi yang happy nih. Bukan kode ya Pak Hendra ya. Tapi itu salah satu reality check juga bagi kita ya. Ketika kita tiba-tiba sakit misalnya, apa yang terjadi? Stop. Nah, itu warning buat kita juga. Apa Anda punya personal brand? Ya, contoh, ketika ada orang ingin menjual atau membeli properti di daerah tertentu, apakah mereka langsung mindsetnya atau langsung di dalam otaknya itu yang terpikir pertama kali adalah Anda? Ya, atau Anda tetap harus farming satu persatu? Nah, ya oke, itu Anda. Bagaimana menurut Anda? Kemudian, apakah Anda memiliki jaringan profesional yang kuat? Misalnya ada koneksi ke notaris, perbankan, ya, developer, bahkan sesama broker, ya, investor. Nah, network yang kuat ini seringkali membuat
serta membuka peluang transaksi tanpa harus mulai lagi dari nol, ya. Dan yang terakhir, apakah Anda sudah mulai membangun bisnis sistem, ya, misalnya sistem listing, sistem marketing, sistem follow up untuk klien, atau bahkan mulai membangun tim, ya. Nah, jika belum, kemungkinan Anda masih berada di fase agent individu, ya. Nah, bagaimana jawabannya Anda? Nggak usah diketik ya, tetap Anda jawab dalam diri Anda saja. Ya, jadi jika sebagian besar jawaban Anda masih tidak, ya, berbahagialah. Wah, berbahagia. Kenapa? Itu bukan menjadi satu masalah besar, ya. Ini hanya menunjukkan bahwa Anda masih berada di fase agent biasa. Nah, kabar baiknya, fase ini jika Anda realize, ini bisa berkembang, ya, supaya Anda tahu dan Anda bisa melangkah, ya, menjadi propertipreneur. Oke? Jadi perbedaan terbesar sebagai agen biasa dengan property planner itu bukan terletak pada bakat Anda, keberuntungan Anda, atau modal harus besar. Enggak. Tapi cara Anda memiliki pola pikir, cara Anda membangun bisnis serta sistemnya. Nah, kabar baiknya, semua hal-hal yang kita bahas ini bisa dipelajari dan dibangun, ya. Nah, itulah perjalanan kita akan kita bahas berikutnya bagaimana naik level menjadi property planner, ya. Nah, sebelumnya kita kenali dulu apa 7 kesalahan yang membuat agent sulit naik level, ya. Ini banyak agent sebenarnya punya potensi besar, ya, tapi ada beberapa kebiasaan yang membuat mereka sulit berkembang. Oke. Pertama, hanya mengejar closing, ya. Closing itu penting, betul. Tapi begitu closing selesai, apakah lu mulai dari nol lagi riset, ya, tanpa Anda bangun database sistem dan networking? Nah, kalau itu terjadi, bisnis Anda akan terlalu berulang di titik awal. Tidak membangun database, ya, setiap tahun agent bertemu buyer, seller, investor, developer, dan lain-lainnya. Namun banyak yang nggak nyimpen datanya dengan baik. Akibatnya apa? Relasi hilang, bisnisnya jadi kecil, referralnya minim. Padahal database itu aset terbesar bagi kita. Ya, Anda punya gadget sekarang, baik itu berupa Android maupun berupa apa Apple, ya. Nah, pertanyaannya, Anda sudah link belum database Anda, kontak Anda ke email Anda supaya apa? Backup, supaya tersimpan. Karena sering tuh saya ketemu sama agent, Pak, catat ulang dong, kenapa? Handphone gua kemarin ke riset, datanya hilang semua. Nah, kan cilaka, teman-teman, ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah bekerja sendirian terlalu lama. Waduh, ya, kayak saya jadi teringat lagu, ya. Ya, sendiri kelamaan gitu, lagu Afgan gitu, ya. Nah, tapi kan ini terjadi kenapa? Karena orangnya berpikir gini loh, kalau saya harus berbagi komisi dengan orang lain, co-broking, atau saya harus berbagi komisi dengan tim, wah, income gue berkurang. Ya, padahal kenyataannya kalau bekerja sendiri, ada batas kapasitas. Tapi kalau kita bekerja tim, justru ini yang membuat kita berkembang lebih besar. Ya, tidak berkapasitas, tidak ada limitnya jadinya. Ya, karena semuanya akan saling support, ya, hingga menghasilkan hasil yang lebih. Oke. Lalu tidak membangun personal brand. Di era digital ini orang mencari properti itu bisa melalui Google, media sosial, networking profesional, ya. Jadi kalau Anda tidak dikenal, ya tentu akan sulit dipercaya, ya. Personal brand itu bukan masalah soal terkenalnya, tapi soal dipercaya. Jadi bangunlah personal brand Anda dengan baik, ya. Nah, kemudian tidak menggunakan sistem dan teknologi. Saat ini tuh banyak agent yang kerjanya masih manual. Data simpanannya masih di WhatsApp, ya. Listing masih di catatan pribadi, bahkan kadang-kadang nggak tertulis, ya. Chat di WhatsApp aja dianggapnya sudah listing gitu. Follow up-nya masih manual, belum terstruktur. Akibatnya apa? Datanya tercecer, follow up-nya bisa terlambat, peluangnya hilang. Nah, di sini teknologi itu sebenarnya bukan sebagai pengganti Anda, tapi sebagai penguat produktivitas Anda, ya. Nah, yang keenam, tidak bangun networking. Industri kita ini adalah network bisnis, teman-teman. Ya, agent yang sukses biasanya itu memiliki relasi dengan developer, dengan broker lain, ya, dengan investor, notaris, bank, stakeholder-stakeholder yang terkait lah. Nah, semakin luas network Anda, tentu semakin besar peluang Anda. Nah, yang ketujuh, ini tidak memikirkan bisnis jangka panjang. Karena banyak sekali agent berpikir, yang penting closing lah bulan ini, ya. Tapi tidak berpikir bagaimana nih yang akan saya capai dalam beberapa tahun ke depan, ya. Kalau saya boleh cerita sedikit dari pengalaman saya. Pertama kali saya terjun ke dunia properti, itu saya sebagai agent.
ya saya gabung di agent dulu, saya bergabungnya di Senturi. Nah, ketika digabung di Senturi, saya ditanya tuh sama trainer saya dulu, Pak Suherman. Ri, kamu sekarang training training di sini. Apa ya sih yang kamu tuju? Ya, coba semuanya bikin catatan, tulis 2 tahun ke depan mau ngapain. Nah, di situ saya beranikan diri tuh, nekat gue punya mimpi. 2 tahun ke depan saya mau memiliki kantor broker sendiri. Pada saat itu saya berpikirnya gitu. Ya, puji syukur. 2 tahun kemudian, di bulan yang sama, bulan Oktober tahun 2020, 2014, saya akhirnya buka kantor agent sendiri. Ya, nah di sini kita bisa refleksi teman-teman. Kalau kita jujur, mungkin kesalahan-kesalahan ini pernah kita lakukan, ya. Nah, namun kabar baiknya, ini semua kan bisa Anda perbaiki, betul nggak? Sekarang Anda lebih mengerti, ya. Nah, karena journey-nya kita ini adalah satu journey proses belajar dan bertumbuh, teman-teman. Oke? Nah, jadi Anda semuanya sudah tahu, ya, sudah sharing. Perjalanan menuju properti planner ini tidak harus dimulai dengan satu langkah besar, ya. Cukup dan seringkali itu dimulainya itu dari satu keputusan sederhana saja. Apakah Anda memutuskan untuk level? Silakan Anda jawab. Ya, yuk, monggo. Wah, Saya luar kembalikan biasa ke Pak Pak Ari. Hendra. Insight-nya luar biasa ya, para ISP-an dan sobat properti. Ada yang mau bertanya nggak? Bertanya lebih lanjut? Silakan, bisa raise hand juga ya, atau Iya, mau di kolom boleh, chat boleh atau di raise hand, Q&A. nanti kita aktifkan mikrofonnya. Saya yakin banyak yang punya unek-unek dan punya hal-hal yang mau di-sharing nih Pak Ari, tapi mungkin masih agak sungkan mungkin. Oke. Ini dari Mauli CMP yang disampaikan Pak Ari daging semua. Nggak ada gajinya Pak, daging semua. Aduh, nanti kolesterol lagi naik ya. Nggak apa-apa Pak, daging lebih sehat Pak daripada Wah, mantap ya. Paling mahal lagi nih. Iya. Terima Ini kasih. ada Mauli. Tech Pro ya tadi. Oke, ini yang saya scroll naik ke atas, Tech Pro, ya Bu, Ibu ya. Sorry kalau ternyata saya salah ya. Sida Sibarani. Tech, saya newbie di bidang marketing properti. Ya, sebelumnya pernah closing, sewa apartemen Basyura, pakai aplikasi Rumah 123. Untuk iklan digital, mana yang lebih konversi antara aplikasi atau ads? Nah, ini pertanyaan yang seru ya. Karena pemanfaatan teknologinya sudah dimulai. Pertanyaannya sebenarnya jawabannya itu simple, teman-teman ya. Kalau kita bicara aplikasi, ya, itu tentunya Anda bicara subscription, betul ya? Udah join memangnya di situ. Kalau sudah join, biasanya ya sudah Anda bisa pakai dalam periode tertentu. Misalnya join Anda dalam setahun, Anda setahun itu bisa pakai, ya. Tapi namanya juga marketplace ya, portal apalagi ya, portal properti, tujuan mereka kan bukan sekedar ngasih kita kesempatan, bukan ngebelain kita, tapi tujuannya kan nyari duit. Ya, makanya itu Anda kalau mau naikkan di tinggi, ya apa istilahnya top up ya, atau premium ya. Nah, Anda bayar lebih tuh supaya iklannya Anda bisa naik. Cuma pertanyaannya, begitu Anda bayar lebih, Pak Hendra misalnya ya, contoh Pak Hendra juga punya iklan, tertantang juga nggak untuk premium? Akhirnya premium, bedanya apa dong jadinya? Bedanya satu, pemilik portalnya jadi lebih kaya. Kenapa? Pada berbondong-bondong jadi premium-premium. Padahal begitu masuk ke premium, akhirnya numpuk juga. Pindah dari listingan yang biasa menjadi listingan yang premium, cuma bedanya Anda bayar lebih. Gitu kan? Ini Tapi panjang juga gitu, banyak ke bawah. betul premium tapi scrollnya jauh banget gitu kan. Iya. Nah, ini salah satu fakta yang sebenarnya menyedihkan bagi kita ya. Tapi apa boleh buat? Karena Anda mungkin saya nggak tahu ya, Anda joinnya di mana gitu ya. Karena broker kan biasanya pasti bergabung dalam satu kantor ya. Apakah kantor Anda sudah memiliki website sendiri? Apakah website itu tersebut sudah Anda sosialisasikan gitu kan? Sudah Anda naikkan atensinya? Atau bahkan Anda punya media sosial yang Anda fokuskan untuk listing ya, sehingga orang kenal, orang bisa cari Anda gitu misalnya. Itu dari satu sisi ya, pengguna aplikasi. Sisi yang lain tuh dari sisi ads ya. Anda bicaranya ads. Kalau ads itu pertanyaan simpelnya saya adalah gini, berapa banyak uang yang Anda siap bakar? Nah, jadi jangan lihat yang kayak di kelenteng-kelenteng ya. Wah, ada uang emas dibakar, uang perak dibakar. Mirip seperti itu sih, ngasep jadinya. Nah, seberapa banyak tuh lu punya budget ke sana?
Kalau budgetnya ada ya silakan. Kalau budgetnya nggak ada gimana? Gitu ya. Nah, ketika Anda nge-ads juga, perhatikan ya target segmennya apa. Oh, ini jadi melebar nih Pak Indra nih. Dari topik Iya. jadi ke digitalisasi ya. Mungkin Tapi bisa kita bahas di satu sesi sendiri, Pak Ari. oh iya, boleh tuh. Kita undang Iya, yang orang yang lebih kompeten mungkin ya daripada saya ya. Saya mungkin taunya cuma sedikit-sedikit gitu ya. Nah, mungkin nanti Pak Hendra bisa bantu nih ya, iya. solusikan Kita, bagi teman-teman nih Pak Hendra ya, gitu. betul, Pak Ari. Oke, semoga menjawab ya, Bu Sida. Ya, lebih baik sih database ya, karena gini teman-teman, banyak orang itu berpikiran eh, apa nge-ads lah ya. Saya di lapangan banyak terjadi, banyak ketemu itu orang nge-ads, 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 akhirnya apa? Bakar duit, bakar duit, bakar duit. Simpelnya kalau Anda lihat di lingkungannya Anda, berapa banyak agent yang membranding dirinya. Ketika branding diri mikirnya apa? Waduh Pak, saya bikin Instagram, saya bikin Facebook ya, saya bikin TikTok, saya hire loh Pak. Ya, seperti orang content creator atau production yang buatkan buat saya supaya lebih profesional. Bayarnya bisa jutaan ya. Nah, terus dia pikirnya gini, wah itu gue keluar duit gitu kan, bakar duit juga. Yes, ketika di awal mungkin itu yang terjadi. Ya, karena bagaimanapun juga, teman-teman, pesawat aja ketika dia mau take off, dia butuh energi besar dulu, ya kan? Tapi begitu dia sudah di atas, udah melambung, energinya udah rendah, tidak setinggi yang di awal. Nah, prinsip ini sebenarnya diterapkan juga dalam kehidupannya kita juga, ya. Karena saya juga banyak ketemu agent-agent properti, broker properti, ya, yang ketika dia nge-ads, sekarang itu udah bukan bicara dia bakar duit, teman-teman, tapi bahkan dia dapat duit. Ya, gampang. Anda bisa search tuh di YouTube ya. Siapa yang sering keluar? Cuci properti lah, Koko properti lah misalnya ya, atau si R atau si K gitu ya. WhatsApp-nya aja followernya udah banyak. Setiap home tour yang dia posting aja, viewernya tinggi banget. Itu udah nggak koordinat lagi. Dia kok spend duit buat production, katakanlah 5 sampai 15 jutaan, tergantung level yang dia peroleh. Tapi income baliknya bahkan udah lebih dari situ. Ya, nah itu teman-teman silakan cari lah ya, apa namanya, apa siapa-siapa saja gitu ya. Tapi itu bisa Anda jadikan contoh yang positif gitu ya. Jadi saran kita jangan terlalu bergantung pada portal saja, tapi back to basic dari brokerage sistemnya kita. Brokerage sistemnya kita kan seperti tadi saya sampaikan, ya, bangun database, bangun relasi, ya. Punya temen nih, saya Pak Hendra misalnya ya, begitu dalam satu grup, ya. Jangan cuman sibuk, jangan cuman kalau kayak kita share terus Anda diem aja gitu kan. Jempol deh, kasih tanda, oh Anda sadar, misalnya, oh Anda terima. Atau bahkan Anda bisa speak balik, Pak, pendapatnya saya nggak setuju nih gini-gini, Pak, pendapatnya bagus nih gini. Kemudian perkenalkan diri, ya, seperti tadi tuh ya. Bu Sida mainnya di mana? Bu Mauli mainnya apa gitu ya. Bapak, Pak Nah, Ari, oh koreksi. Bapak. Pak Oke. Siba Sibarani. Ya, Pak Siba ya. Nah, itu ya, Anda bangun ya. Ini saya lihat nih, oh ada Pak Prasetya juga ya, Pak Prasetya, apa kabar ya. Pak Pratama juga ya. Nah, teman-teman back to basic, lengkapi diri Anda ya. Jangan terjebak pada spend digital yang tidak berbatas jadinya. Sayang, sayang, sayang potensi. Ya, Ya, mungkin begitu. ya, teman-teman ada lagi pertanyaan atau komentar? Silakan. Kalau mau speak juga bisa ya teman-teman ya. Raise hand saja, nanti dikasih oleh Pak Hendra untuk bisa unmute ya, bisa bicara. Ada? Oh, mungkin Mungkin sedang karena meresap nih. iya, dan udah cukup malam kelihatannya, Pak. Oke, ya. ISP ini komunitas agent juga kah? Sudah kurang lebih 4 tahun joinan sama teman dari Mauli ya. Oke, mungkin menjawab sedikit tadi ya yang ditanyakan Pak Siba. ISP ini komunitas agent juga kah? Jawabannya bisa dibilang iya, tapi kami bukan hanya komunitas, tetapi kami juga merupakan B2B platform provider gitu.
Tapi karena B2B platform provider ini akan digunakan oleh teman-teman yang bergerak di bidang bisnis broker properti, akhirnya kita menjadi komunitas juga. Ya. Seperti itu. Jadi artinya seperti yang disampaikan Pak Hendra ya, komunitinya itu terbangun secara organik teman-teman karena berada di dalam satu ekosistem sehat yang sama. Ya, jadi ini karena kebetulan ditanya ya. Jadi ESP ini kami ini adalah B2B ya, business to business ya. Jadi kalau Anda agent kemudian di kantor Anda atau bahkan Anda prinsipal, kantor Anda belum memiliki sistem digital ya, masih manual semuanya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kolaborasi dengan kita ya. Karena kita supportnya business to business teman-teman ya. Supaya apa? Terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam bisnisnya Anda gitu. Oke. Mauli, sudah kurang lebih 4 tahun joinan sama teman buka kantor properti, belum pernah surplus malah minus. Minus ya, minus. Nggak salah baca kan saya? Minus. Minus ya. Oke, marketingnya keluar masuk ya setelah mendengar edukasi masih banyak kekurangan. Oh ya, oke. Kalau mau diskusi lebih, monggo ya, silakan, Mauli ya, bisa kontekan dengan kami. Tentu kami akan sangat senang untuk mensupport. Ya, ESP ini tidak pilih-pilih teman-teman ya. Mau perusahaan besar, perusahaan kecil, selama Anda membutuhkan, kami ada dan kami hadir buat Anda juga ya. Karena kami punya satu tagline adalah We grow by growing you. Ada ya tulisan di sini ya tuh. Ya, We we grow by grow by growing growing. you ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau bagi Anda yang mau bertumbuh, mau berkembang, ya kita bisa diskusi lebih. Ya, kenapa marketingnya keluar masuk? Udah tahu belum masalahnya kenapa? Ya, hal yang paling simpel nih kalau kita sharing ya. Kenapa marketing Anda kurang masuk? Karena pertama pasti karena nggak ada lem yang bikin dia bertahan di tempatnya Anda. Nah, apa tuh lem yang bertahan di tempatnya Anda? Bisa jadi nggak dapet apa yang diharapkan. Apakah Anda ada training dia, Anda ada mentor dia, coach dia? Karena berapa kali saya ketemu di lapangan, ada kantor agent yang membatasi dia share komisinya splitnya besar, ya 70% ke atas, bahkan bisa sampai 90-an. Tapi ternyata waktu itu agent pindah ke kantor yang share-nya bahkan lebih kecil, ya. Itu cuma share-nya 50%. Dia pindah loh. Nah, ketika digali, kenapa dia pindah? Dia bilang, di situ saya kerja sendiri, Pak. Nggak ada yang coaching saya. Komunitas saya begitu-begitu saja, cuma di lingkaran itu. Ya, closing rate-nya dia rendah. Tapi di kantor yang ini, walaupun share-nya splitnya kecil, itu ada timnya, ada kolaborasinya, ada trainingnya, mereka dituntun. Closingnya juga lebih banyak. Jadi logiknya dia simple ya, dapat share gede, tapi sebulan belum tentu closing. Di sini share-nya mungkin lebih kecil, tapi rutin gitu ya, setiap minggu itu ada closing misalnya. Nah, sudah Anda buat seperti itu kondisinya kah di kantor Anda? Ya, nah itu kita bisa diskusi ya. Feel free untuk kontak kita dengan Pak Hendra atau dengan saya ya. Kita bisa ketemuan. Ini Mauli di mana? Di Bekasi ya. Bekasi planet luar yang masih bisa dijangkau. Oke, silakan. Sip, ya, ya. Bisa janjian ya, Mauli ya. Silakan teman-teman yang lain, monggo. Jadi malam ini kita melihat beberapa realita penting ya Pak Ari ya. Yes. Industri properti ini memiliki peluang yang besar sebenarnya. Tetapi Betul, pasar juga makin kompleks ya. Regulasi, betul, Pak. regulasinya nambah, pembelinya makin kritis, kompetisinya juga makin profesional ya Pak. Yes. Nah ini berarti masa depan industri ini bukan lagi tentang siapa aja yang paling lama di bisnis kelihatannya Pak. Tapi siapa yang paling siap beradaptasi ya. Betul, betul, Pak. Makanya pertanyaan pentingnya itu bukan lagi bagaimana saya closing lebih banyak. Gitu kan Pak Hendra. Tapi Iya, bagaimana saya bisa membangun bisnis dari profesi ini? Ya. Nah, ini serunya nih Pak, karena kali ini kan baru episode 1 ya, iya. mindset dan reality check. Di Mm-mm. minggu depan kita masuk ke episode 2 ya, teman-teman ya. Kita akan bahas terkait dengan blueprint dan future growth-nya apa, ya. Nah, di sesi berikutnya kita akan masuk bagian yang lebih praktikal, ya. Bagaimana blueprint membangun perjalanan dari agent menjadi seorang property planner, gitu. Oke? Iya. Ini minggu depan harus para espian dan sobat properti tunggu-tunggu nih. Jangan sampai miss, jangan sampai kelewat.
Bener banget, bener banget. Hmm. Ini dari Tech Pro ada menyampaikan ingin bertumbuh dan berbuah. Mohon arahan ESP after now. Siap, siap Pak Siba Sibarani. Yes. Ya, kita bisa kontekan, mungkin kita bisa ketemu ya. Ya, kalau Anda seorang agent dan Anda punya satu target atau kerinduan bahwa kantor Anda berkembang, perkenalkan prinsipal Anda dengan kami, gitu ya. Tapi kalau Anda sudah menjadi seorang pemilik bisnis atau Anda seorang prinsipal, ya, feel free kontak kami ya. Diskusi juga oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, Ya. mungkin kita tutup dulu sesi kali ini ya, Pak Ari ya. Siap, siap. Ya, jadi baik ESPN dan Sobat Properti, kita sudah sampai di penghujung acara Aspirasi malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Terima kasih Pak Ariko yang sudah memberikan insight-nya bagi Sobat Properti dan ESPN semuanya. Sampai jumpa di episode Aspirasi Properti berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam sukses. Salam sukses teman-teman semua ya. Sampai beristirahat. Ya.